Pengertian filologi. Sejak abad ketiga sebelum Masehi di Yunani kuno telah berkembang ilmu filologi, merupakan ilmu tentang bahasa, kebudayaan, peranata, dan sejarah suatu bangsa sebagai kajian bahasa melalui sumber-sumber tertulis yang merupakan gabungan dari kritik sastra, sejarah, serta linguistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan filologi di kawasan Asia, yaitu India. Benua Asia sudah dikenal sebagai sebuah benua yang berperadaban tinggi. Semenjak bangsa-bangsa di kawasan Asia mengenal huruf, sebagian besar kebudayaan mereka itu ditulis dalam bentuk naskah. Dalam naskah tersebut, mereka menuliskan tentang kehidupan mereka pada masa tersebut. Naskah-naskah yang tersebar di benua Asia tersebut kemudian dikaji melalui studi filologi dan mampu membuka khazanah kebudayaan bangsa-bangsa Asia serta dapat menyingkap kebudayaan-kebudayaan apa saja yang telah berinteraksi dengan bangsa-bangsa Asia sejak zaman dahulu. Di antara bangsa-bangsa Asia yang telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi yaitu ada bangsa India. Bangsa India ini sudah memiliki dokumen-dokumen, prasasti, serta naskah-naskah masa lampau yang banyak mengumpas kebudayaan yang mereka miliki. Kebudayaan India menunjukkan kebudayaan yang tinggi sejak zaman dahulu terbukti dengan adanya interaksi antara bangsa India dengan bangsa-bangsa lain yang sedikit banyak juga mempengaruhi khazanah kebudayaan bangsa India. Yang pertama itu kontak langsung bangsa India dengan bangsa Yunani. Masyarakat India telah terbukti memiliki beberapa kebudayaan yang dipengaruhi oleh bangsa Yunani. Nah, kontak langsung ini terjadi pada zaman Raja Iskandar Zulkarnain yang saat itu memang sedang mengadakan perjalanan sampai ke India. Kebudayaan India di daerah Gandhara membuktikan adanya pengaruh Yunani pada seni patung, karena patung Buddha yang ditemukan di sana itu dipahat sama seperti patung Apollo memakai jubah tebal. Nah, yang kedua itu ada kontak langsung bangsa India dengan bangsa Cina. Interaksi bangsa India dengan bangsa Cina itu mulanya terjadi pada abad ke-1. Diawali dengan sekelompok pendeta Buddha mengadakan perjalanan dakwah ke Cina, dan begitu pula sebaliknya. Beberapa musafir Cina mengadakan perjalanan ziarah ke tempat-tempat suci agama Buddha. Di antara mereka itu ada 3 orang nih yang terkenal karena telah menerjemahkan naskah-naskah India dalam bahasa Cina. Mereka itu adalah Fahian yang berkunjung ke India pada tahun 399, Hyun Sing pada tahun 630 sampai 465, dan yang terakhir itu adalah Ising pada tahun 671 sampai 695. Bahkan dia ini pernah menulis ringkasan 8 bab ilmu kedokteran India dalam bahasa Cina. Terus yang ketiga ada interaksi bangsa India dengan bangsa Persia. Negara Persia dengan India itu memang berdekatan, sehingga kontak yang terjadi antara keduanya ini terjadi lebih awal daripada bangsa-bangsa lainnya. Nah, salah satu bukti adanya kontak antara kedua bangsa itu adalah masuknya karya sastra India Pancanantra dalam kesastraan Persia. Kaisar Anusirwan dari dinasti Sasania itu mengirimkan seorang dokter pribadinya ke India untuk menerjemahkan Pancanantra. Selanjutnya, naskah ini berkali-kali disalin dalam bahasa Persia Tengahan dan Persia Baru. Karya sastra India yang lainnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Persia itu ada Suka Saptati. Suka Saptati ini diterjemahkan dalam bahasa Persia menjadi Tutinameh. Naskah-naskah India. Naskah-naskah bangsa India yang dipandang paling tua adalah berupa kesastraan Weda. Kesastraan Weda sendiri merupakan kitab suci agama Hindu yang di dalamnya terkandung 4 bagian: Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharwaveda, yang disusun mungkin pada abad ke-6 sebelum Masehi. Setelah selesai periode Weda, maka disusunlah naskah-naskah lain, yakni kitab suci Brahmana, kitab Arayangka, dan kitab Upanishad.
Adapun isi kitab Weda itu berupa kepercayaan terhadap dewa, penyembahan terhadap mereka secara ritual, mantra-mantra yang mengiringi upacara keagamaan Hindu, dan juga ilmu sihir. Sedangkan isi kitab Brahmana adalah cerita mengenai penciptaan dunia dan isinya, cerita para dewa, serta cerita mengenai persajian. Kitab Arayangka sendiri berisi petunjuk bagi petapa yang menjalani kehidupan dalam hutan-hutan. Dan yang terakhir, isi kitab Upanishad adalah masalah filsafat yang memikirkan rahasia dunia. Di samping naskah-naskah yang bernafaskan agama dan filsafat, naskah-naskah lama India juga berisi wiracarita, misalnya Mahabharata dan Ramayana, karya tulis para kauya atau para penyair andalan, seperti Harsacarita, gubahan penyair Bana, Buddha Carita, gubahan Aswagosa, cerita binatang atau fabel seperti Pancatatra, Sukasaptati, Hitopadesa, karya drama serta karya yang berisi ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran, ilmu tata bahasa, ilmu hukum, dan ilmu politik. Telaah filologi terhadap naskah India. Pada tahun 1498, naskah-naskah di India mulai ditelaah. Naskah-naskah ini berisikan aspek-aspek kehidupan. Sebagai hasil telaah terhadap naskah ini, mula-mula mereka mengetahui adanya bahasa-bahasa daerah, seperti bahasa Gujarati, bahasa Bengali, bahasa Sanskerta, dan pada akhir abad ke-19 mulai ditemukan kitab-kitab Weda. Lalu, pada tahun 1651, kajian filologi terhadap naskah-naskah ini mulai dipublikasikan oleh Abraham Roger dalam karangannya yang berjudul Open Door to Hidden Dome. Baik, saya Tegar Wahyu Saputra akan melanjutkan pembahasan tentang telaah filologi terhadap naskah India. Kemudian pada abad ke-18, Inggris baru memulai kegiatan filologi di India, yang mana diawali dengan hasrat Gubernur Jenderal Warren Hastings menyusun kitab hukum berdasarkan hukum yang ditulis dalam naskah-naskah lama bangsa India sendiri. Pada tahun 1784, The Asiatic Society didirikan di Bengal oleh para orientalis di Inggris sebagai wadah kegiatan filologi. Di antara mereka ada 3 yang memajukan kegiatan tersebut. Yang pertama ada Sir Charles Wilkins, kemudian ada Sir William Jones, dan yang terakhir ada Henry Thomas Colebrook. Pada abad ke-19, dikenal Alexander Hamilton yang berasal dari Inggris dan Friedrich Schlegel yang berasal dari Jerman, yang memajukan studi naskah-naskah Sanskerta di Eropa. Selain mereka, terdapat Franz Bopp yang dipandang sebagai peletak dasar-dasar ilmu perbandingan filologi. Sampai di pertengahan abad ke-19, telah banyak dilakukan telaah terhadap karya sastra klasik India serta sastra epik. Namun, telaah terhadap kesastraan Buddha dan Weda belum banyak dikerjakan. Pada tahun 1838, telaah filologi terhadap sastra Weda dilakukan oleh F. Rosen. Kemudian hasilnya diterbitkan berupa 8 bagian pertama dari kitab Rigveda. Dengan dilakukannya studi terhadap Weda dan kitab-kitab agama Buddha, maka abad ke-19 perkembangan filologi di India dipandang lengkap dalam segi materinya.